kita bahas tentang taraweh. Dan yang ingin membaca artikel taraweh adalah di dalam, atau tentang taraweh ada di dalam buku ini. Ini ada kami hadirkan pembahasan tentang taraweh, permasalahan-permasalahan taraweh. Sekilas mengenai taraweh ya, riwayat dari baginda Nabi SAW dari Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadhan. Nabi menghimbau agar kita menghidupkan malam Ramadan, himbauan. Tidak ada batasannya, semakin banyak tentu semakin bagus. Min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin, bukan memerintahkan sebagai kewajiban. Jadi menghimbau menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, termasuk di dalamnya adalah sholat, dan bukan sebuah kewajiban. Fayaqulu, dan Nabi bersabda dengan menghimbaunya, dalam menghimbaunya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Ini adalah pembahasan, ini adalah himbauan tentang menghidupkan malam Ramadan. Nah, di antara cara menghidupkan malam Ramadan itu adalah dengan melakukan sholat, yang disebut dengan sholat taraweh. Kami tidak baca nasnya semuanya, akan tapi kami ingin hadirkan kesimpulan singkat. Semoga jadi bekal untuk menghidupkan musola kita dengan cara taraweh yang lebih besar faedah dan manfaatnya. Semua taraweh adalah ibadah. Berapapun rakaatnya adalah hal yang baik dan diterima oleh Allah. Bukan permasalahannya, bukan saatnya kita untuk saling menyalahkan, akan tapi kita untuk memahami, kemudian setelah itu kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan? Yang pertama yang kita bahas adalah witir Nabi Muhammad. Baru nanti setelah itu terang tentang taraweh. Baru nanti setelah itu apa kata ulama. Kita bicara tentang witirnya Rasulullah. Dalam riwayat yang banyak, Rasulullah disebutkan bermacam-macam rakaat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah witirnya dengan cara dua-dua. Ini dalam satu hadis dari Abdullah bin Umar, anna rajulan, seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah, bertanya kepada baginda Nabi, an salatil laili, tentang salat malam. Faqala Rasulullah menjawab, salatul laili matna matna, salat malam itu hendaknya dua-dua. Fa in khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau memang ternyata bangunnya itu telat, waktunya nggak cukup, ya jangan banyak-banyak witirnya, cukup aja satu. Ini menunjukkan bahwa paling sedikitnya witir itu satu rakaat. Selesai, kita tinggal. Kemudian setelah itu ada tentang witir berapa lagi? Ini banyak, tentang ada sampai 7 ada sampai 11 nanti. Nah, ini termasuk hadis yang ketiga tentang witir. An Aisyah, dari Sayyidati Aisyah. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah, ada baginda Nabi itu yusalli, salat. Coba bayangkan, ini satu, kami hadirkan dua hadis. Nabi itu kebiasaannya indah akhlak Nabi, beliau kuat ibadah. Tapi beliau tidak memaksa orang di kiri kanannya agar seperti beliau. Nggak akan mampu. Nabi kebiasaannya yusalli, melakukan salat dulu. Wa ana raqidatun mu'taridatan. Sementara Siti Aisyah tidur, melintang di tempat sujudnya Rasulullah. Menunjukkan banyak hal dari kisah itu saja, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sholatnya banyak. Kedua adalah kamarnya itu sempit, sehingga untuk sholat pun adalah dipakai tidur Siti Aisyah juga. Jadi Nabi itu kalau sholat itu nggak punya, bukan tempatnya yang langsung di kamar, di situ Siti Aisyah melintang di tempat sujudnya Rasulullah. Kamarmu lebih gede gitu aja dah pokoknya. Harus syukurlah. Nah, dan kebiasaannya Nabi itu kalau lagi sujud itu dilipat kakinya Siti Aisyah. Lalu Nabi berdiri, berujur lagi. Ala firasyi. Jadi Sayyidat Aisyah tidur di kasurnya, di tempat tidurnya. Jangan dianggap kasur empus sprengpit seperti kasurmu, itu bukan. Jadi adalah tempat yang ditata untuk tidur saja. Nah, baru nanti faida arada ayyutiro,
Coba ini ringkas. Jadi kalau Nabi mau witiran, aigodoni, bangunkan Siti Aisyah, diajak sholat. Fa'utartu, maka aku berwitir juga dengan Nabi. Berarti sholat Nabi itu separuh tidak diketahui Siti Aisyah, separuhnya diketahui Siti. Jelas ya hadis ini, rawahu Bukhari. Jadi Anda sebagai seorang pria, kalau Anda kuat ibadah, harus begitu caranya. Jangan yang lain harus diseksa seperti Anda ibadah. Atau Anda seorang wanita sangat solehah, suaminya kerja keras, jangan sampai disamakan dengan Anda yang dari pagi di rumah. Mungkin Anda sholatnya bisa lebih awal, tapi suami Anda tidak. Anda sholat yang banyak dulu, nanti akhir-akhir dibanguni. Itu akhlak. Bukan berlaku suami kepada istri. Istri juga, ada istri lebih semangat ibadahnya. Tapi kita menyiksa pasangan kita untuk seperti Anda dalam beribadah, nggak boleh. Ini contoh ke Nabi. Jadi Nabi sholat dulu banyak sholatnya. Baru setelah itu dibangunkan Siti Aisyah untuk melakukan sholat witir. Nabi Nabi mau berwitir. Baik. Kemudian ini masalah witir ya. Jadi ini menunjukkan Nabi selalu berwitir. Banyak riwayat witir. Satu lagi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari baginda Nabi SAW, baginda Nabi bersabda, ij'alu akhira sholatikum bilaili witra, jadikan pungkasan sholat malammu itu witir. Ini ada orang salah paham, menduga bahwa witir itu sholat penutup, artinya kalau sudah witiran nggak boleh sholat lagi. Ini salah paham. Ini himbauan. Kalau Anda yakin malam akan bangun, jadikan witirmu nanti saja. Pokoknya berusahalah menjadikan witir sholat akhirmu. Jadi setelah sholat yang banyak kayak Nabi tadi, sholat baru terakhir witiran. Tapi jangan dianggap salah kalau sudah witiran difahami. Ini pemahaman madhab malas namanya. Alasannya kan sudah witiran. Misalnya kan umumnya kita itu sholat taraweh di masjid. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat witir sekalian di sana. Pulang ke rumah salah paham, dibangunin sama istri, alasannya aku sudah witiran, sudah ditutup. Bukan begitu maksudnya. Sebaik-baik witir kau jadikan penutup. Kalau ternyata kamu witir di awal waktu, ya malam tetap bangun tahajudan. Cuman la witrani fil lailah wahidah. Nggak ada pengulangan witir. Sudah witirnya tadi setelah Isya. Malam nggak perlu pakai witir lagi. Ini di antara. Kemudian juga saya sambung-sambungkan supaya nanti ada ilmu. Saya campur adukkan ilmu, nanti semuanya manfaat. Ini satu lagi tentang witir. Dari Sa'id bin Yasar anaqala, dari Sa'id bin Yasar, kuntu asiru ma'a Abdullah bin Umar. Aku berjalan dengan Abdullah bin Umar. Sama-sama orang hebat, sahabat. Itu hari di Makkah, di jalan Makkah. Jadi Sayyidina Sa'id itu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar itu jalan. Faqala Sa'id, kemudian Sayyidina Sa'id itu berkata, "Lamma khasyitu subha." Waktu aku takut keburu subuh, nazaltu, aku turun dulu salat witir di bawah. Berhentilah untuk salat witiran. Naik kendaraan begitu, witiran dulu. Tumalhik tuh, kemudian Sayyidina Abdullah Umar tetap jalan. Akhirnya noleh, mana si Sa'id itu? Nggak ada. Baru menyusul dari belakang. Sa'id dari mana ente? Aku witiran ya Abdullah bin Umar. Ya Syekh, aku witiran dari takut ketinggalan keburu subuh. Khasitu subha. Fanazaltu, aku turun. Fa'atartu, aku witiran. Qala Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, alaysa laka fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, bukankah Nabi jadi suri teladan untukmu? Apakah kamu tidak punya contoh bagaimana Nabi melakukan salat sunnah? Faqultu bala, tentu Nabi contoh, tapi dalam hal ini aku tidak tahu apa. Wallahi, bala wallahi, demi Allah, iya. Rasulullah sebagai contoh, kata Sa'id. Cuman dalam witir ini nggak tahu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Nabi pernah melakukan salat witir di atas kendaraan. Ini yang kami hadirkan bahwa mungkin Anda dengan kesibukan Anda yang mudik, kerja dan sebagainya, jika Anda punya kebiasaan sholat sunnah, jangan ditinggalkan. Ini ilmu. Bagi yang sudah tahu tentu, yang sering hadir majelis ini sudah sangat biasa dengan yang perlu kami sampaikan, yang pernah kami sampaikan. Anda bisa melakukan sholat sunnah di atas kendaraan Anda. Ilmu baru. Mohon maaf kadang dilema nanti dalam taraweh, dilema yang bekerja, mohon maaf ada orang kerjanya sampai habis maghrib. Kalau terawih di kantor pulang kemalaman, kalau pulang dulu pasti ketinggalan terawih ini. Atau mohon maaf buka bersama, ini adalah
Problemnya kalau sudah buka bersama itu tarawihnya yang hilang. Mau tarawih di tempat buka kemalaman, mau tarawih di rumah juga ketinggalan. Atau dalam satu keadaan Anda tidak bisa melakukan sholat di masjid, tapi jangan menjadi pemalas gara-gara ilmu baru ini. Selagi Anda bisa di masjid bersama jamaah, lakukan. Cuman dalam keadaan tertentu, misalnya di sebuah perjalanan, kalau sampai rumah nanti sudah terkeburu ngantuk, Anda boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan Anda. Sholat sunnah di atas kendaraan, kiblatnya adalah arah kendaraan Anda. Sholat isya berjamaah, lalu Anda melakukan perjalanan, ingin ke Solo, ke Jakarta, ke Surabaya, Anda bisa di atas kendaraan. Allahu Akbar. Yang nyopir mobil pun juga kabiro, walhamdulillah kathiro. Tidak apa-apa klakson kalau ada suatu. Yang nggak boleh main-main klakson, batal sholatnya. Jadi Anda bisa melakukan sholat, dan ini ilmu. Maka hendaknya mobil Anda itu merasakan Anda sholat. Dan cukur 30 menit bisa melakukan 20 rakaat. Begitu mudahnya. Nah, jadi insya Allah setelah ini tidak ada orang yang meninggalkan sholat sunnah. Witir oke. Bahkan mungkin Anda bisa mengambil witir yang 11 rakaat yang paling banyak. Tarawih tidak boleh ada ketinggalan. Tetap kita melazimi tarawih di masjid. Cuman ada satu keadaan, yaitu kita di dua pergian, Anda tidak boleh meninggalkan tarawih biarpun dengan sendiri, tidak pakai jamaah. Mungkin karena Anda sendiri naik motor lah, kalau sampai di rumah ngantuk, apalagi ditunggu sama istri, masa ditunggu istrinya, saya sholat tarawih lagi, aduh kelamaan, ya sudahlah aku tarawih sambil jalan deh. Allahu Akbar. Tidak usah ragu, kecuali Anda merasa lebih bagus dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat di atas kendaraan. Ini perlu kami sampaikan, ilmu-ilmu begini ini sederhana, mudah. Cuman biasanya ini yang jarang ngaji ini repot apaan itu, karena aneh ya, bisa maklum ada itu kemudahan. Ini ala ba'ir, di atas kendaraan. Kemudian sampai caranya yusolli fi safari, hadis berikutnya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, karena Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW yusolli fi safari. Nabi pernah melakukan sholat di perjalanan, ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Ini hadis lain lagi. Sengaja kami hadirkan di sini, bisa syarahnya kemana-mana, karena biasanya kalau Ramadan itu di 10 akhir Ramadan mudik, jangan sampai tarawihnya hilang. Sholat fardunya jelas, tapi kadang-kadang ini yang sunnah-sunnah ini. Anda bisa di atas kendaraan, daripada Anda ngedumel dengan kemacetan, mending tarawih atau sholat sunnah. Barangkali Anda yang pulang mudik itu langsung malam itu paling hebat, 500 rakaat barangkali. Ya, bisa jadi. Karena punya ilmunya. Anda ngambil air wudhu, iya. Makanya kalau naik kendaraan pakai air wudhu. Allah. Rukuk, sujud. Rukuknya nih. Tawajjahat bihi, sesuai dengan arah kendaraannya. Yumi'u ima'a sholat. Yumi'u ima'an. Pakai isyarat. Allah Akbar. Rukuknya begini saja. Sami Allah liman hamdah. Sujudnya lebih dalam lagi. Tidak harus jidat ini nempel di jok. Kalau Anda tempelkan sah. Lebih pasti. Jadi yang penting rukuk dengan sujud berbeda. Sujudnya lebih merendah lagi. Illal faraid, kecuali fardu. Kalau fardu lakukan di tempat, harus ngadep ke kiblat sesuai dengan cara-cara sholat. Tapi kalau di atas kendaraan bebas. Wa yutir ala rahilati, dan Nabi juga pernah melakukan witir di atas kendaraannya. Nah ini. Kemudian ini ada hadis witir banyak sekali hadis witir. Kemudian ini ada satu witir lagi kami jadikan penutup. Anil Qasim bin Muhammad, dari sini Qasim bin Muhammad, qala, beliau berkata, sami'tu Aisyah, aku mendengar Siti Aisyah takulu. Ini takulu kanat salatu Rasulullah, ada salat Nabi Muhammad SAW minal laili 10 rakaatin, 10 rakaat. Wa itu bisajatin, kemudian tambah digenarkan, diwitirkan dengan 1 rakaat. Berarti 11. Wa yarka' rakaatil fajri, kemudian melakukan 2 rakaat fajar karena sudah menjelang subuh, 2 rakaat fajar salat qabliyah subuh. Fatilka 13. Jadi yang mengatakan salat witir Nabi 13 ini, yang pendapat yang mengatakan yang benar, yang dikukuhkan adalah 11 rakaat. Riwayat 13 adalah karena mepet sekali antara witir dengan qabliyah subuh sampai hampir berdekatan, sampai hampir dihitung sama. Sebetulnya itu adalah qabliyah subuh. Setelah assalamualaikum witiran selesai, subuh tiba, salat qabliyah subuh. Jadi yang dikukuhkan adalah tetap 11 rakaat. Kemudian ini tentang witir Nabi Muhammad. Ayat yang terakhir,
An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, beliau berkata, karena Nabi, ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rakaatan, witir 13 rakaat. 13 rakaat, ada riwayat witir 13 rakaat. Makanya paling banyaknya witir ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan 11 rakaat, sebagian mengatakan 13. Yang mengatakan 11, 13 itu bagaimana riwayat 13? 2 rakaat fajar tadi digabungkan. Yang jelas Nabi Muhammad umumnya adalah 11 rakaat. Kebanyakan 11 rakaat, baru nanti ini. Walamma kabura, Nabi di saat sepuh, mulai fisik beliau ada yang berkurang kesehatannya, kadang autara bisab'in, kemudian witirnya 7. Ini juga pendidikan buat kita. Kalau kuat ya yang banyak, kalau tidak kuat kurangi boleh. Jadi menunjukkan bahwa bilangan witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 7, 5, 9, boleh 11. Paling bagus adalah 11. Kalau aku pengen pendek, paling sempurnanya pendek, adnal kamal, paling sedikitnya witir tapi sempurnanya sedikit ya 3. Kalau 1 pelit amat. Nah ini jangan 1, 3 minimal. Ini adalah tentang witir Nabi Muhammad SAW. Jadi rata-rata adalah 11 rakaat. Jelas ya? Dan itu hampir setiap hari dilakukan. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Baik. Ini tentang witir Nabi Muhammad SAW. Jadi witir Nabi ada ditemukan 1, ada riwayat tadi 7, ada 2, 11. Yang 13 khilaf dalam hal ini. Ada mengatakan 11 itu yang dikukuhkan. Kemudian kalau riwayat 13 adalah ditambah 2 rakaat fajar. Ada yang mengatakan memang 13. Oke lah 13. Kalau kata guru mulia, kita punya seorang guru, seorang Syekh Hadi Thahar Rayyan, waktu kita berdebat tentang perbedaan rakaat, yang kebetulan waktu itu sholat duha. Perbedaan sholat duha itu antara 8 atau 12. 8 atau 12. Cuman seorang alim yang murabi bertanya, ya Ibni, ana mau tanya sama ente. Marhaba. Ente mendebatkan permasalahan 8 atau 12. Ayo. Ana mau tanya, ente berapa rakaat sholat duhanya? 2. Ini bahas 11 sama 13 witir. Witirmu berapa? Witirmu 3, membahas 11, 13. Ya, baik, kurang lebihnya adalah seperti itu tentang witir Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akad depan atau mungkin sekarang sebenarnya kami ingin tuntaskan, karena begitu penting masalah tarawih ini supaya tidak ada khilaf. Yang ingin melakukan tarawih adalah legowo. Kemudian ini setelah itu witir Nabi. Kemudian setelah itu tarawih Nabi Muhammad itu berapa? Tarawih Nabi Muhammad ada riwayat tentang sholat tarawih. Riwayat sholat tarawih kami hadirkan banyak riwayat tentang sholat tarawih. Di antaranya satu dari Sayyidah Aisyah sendiri. Dari Sayyidah Aisyah juga. Anna Rasulullah SAW sholat fil masjid, sholat di masjid. Data lailatin sholat malam. Cerita tarawih itu pertamanya adalah ini. Nabi sholat di masjid suatu malam di bulan Ramadan. Pas sholat bisolatihi nasun. Waktu Nabi sholat diikuti oleh orang. Jadi Nabi tidak ngajak, ayo sholat tarawih, ayo enggak. Nabi sholat diikuti oleh sahabat Nabi. Tsumma sholat minal qabilati fakathurun nas. Kemudian di malam berikutnya Nabi sholat diikuti lebih banyak lagi. Yang jelas gitu ceritanya. Siti Aisyah lupa ini hari keberapa. Yang jelas di hari keempat, hari ketiga itu orang menunggu banyak, semakin banyak. Menunjukkan begitu senangnya sahabat Nabi diajak ibadah. Jadi dari malam pertama itu sudah rame. Oh semalam aku sholat dengan Nabi. Yang benar, anda mau ikut ya nanti? Iya. Besoknya ceritanya kemana-mana. Oh pada ikut semuanya. Rame. Tapi di hari keempat itu falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nabi tidak keluar. Falam asbaha, Nabi melihat tok tapi enggak keluar. Waktu subuh tiba, Nabi keluar. Setelah kelar Nabi senyum dan berkata, laqad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku tahu apa yang kalian lakukan wahai sahabatku. Kamu nunggu aku ya. Falam yamna'ni minal khuruji, sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Illa anni khashitu an tufrat alaikum. Aku tidak keluar itu hanya karena sayang kepada kalian. Khawatir kalau aku terus keluar lalu diwajibkan kepada kalian sholat sepanjang ini lalu kamu keberatan. Menunjukkan bahasanya sholat itu adalah sholat sunnah. Jadi Nabi sengaja tidak keluar karena takut diwajibkan. Kalau diwajibkan kan jadi berat. Tapi yang jelas itu sunnah dan dilakukan Nabi. Nah, ini riwayat tentang tarawih Nabi. Dan tidak, ini apa? Di sini tidak disebutkan bilangannya berapa. Termasuk dari Sayyidina Zaid bin Thabit tentang cerita yang serupa.
Sama kayak itu. Riwayat tentang Nabi melakukan sholat tarawih diantaranya lagi ini dari Sayyidina Zaid bin Thabit. Anna Rasulullah SAW ittakhadha hujratan. Nabi mengambil satu tempat. Hujrah ini kalau bahasa kita lagi belajar bahasa Arab kan kamar. Masa masjid dibuat kamar? Bukan. Di tempat khusus, disekat dengan tikar atau apa saja. Jadi dikhususkan untuk Nabi waktu itu. Hasib itu annahu qala min hasirin. Aku menduga bahwasanya Nabi mengatakan itu dari dari tikar, bukan membuat kamar begitu. Artinya suatu malam Nabi membuat tempat di masjid di bulan Ramadan. Fa shalla fiha layali. Kemudian sholat beberapa malam. Fa shalla bi sholatihin nasun. Orang pada ngikuti. Falamma alima bihim, tatkala Nabi tahu orang pada ngikuti, yaqut sampai pulang ke rumah. Enggak lagi di masjid. Wah, ini kalau sudah pada ikut semuanya nanti wajib repot dong. Fa kharaja ilaihim. Setelah itu, setelah di rumah Nabi malam itu enggak keluar, baru malam itu enggak ikut bersama para sahabat. Nabi lebih memilih pulang ke rumah. Setelah pagi Nabi baru keluar. Setelah Nabi keluar lalu berkata, qad araftul ladzi ra'aitu. Qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu yang kalian lakukan. Ya. Jadi Nabi melihat cuman itu tadi. Fasallu ayyuhan nasi buyutikum. Salatlah di rumah kalian. Fa inna afdhalus salat salatul ma'ri fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik salat adalah salat di rumahnya kecuali salat sunnah. Nah, ini nanti para ulama memadukan antara hadis dan hadis. Nah, baru nanti salat tarawih nanti menjadi sunnahnya Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab, maka menjadi dianjurkan lebih bagus salat di tempat-tempat ramai masjid. Ini babnya nanti. Yang jelas ini salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ternyata dari hadis-hadis ini yang jelas sholat tarawih Nabi di malam Ramadan adalah, harus ada catatan, tidak disebutkan bilangannya. Ya, jangan mengarang-arang bilangan. Jangan katakan tarawih Nabi 20 rakaat. Dan juga jangan katakan tarawih Nabi 8 rakaat. Karena yang ada adalah tidak disebutkan bilangannya. Tidak ada disebutkan bilangannya. Jelas ya? Lalu sekarang, baik, Nabi sholat tarawih tidak disebutkan bilangannya. Yang jelas tarawih itu adalah melakukan sholat di tengah malam bulan Ramadan. Bilangannya berapa? Nabi tidak ada bilangannya. Baik, selesai. Jadi jangan menisbatkan bilangan kepada Nabi. Yang mengatakan bilangan sholat Nabi 20 adalah mendahului Nabi, tidak ada berita sholat Nabi 20. Yang mengatakan 8 rakaat juga tidak. Makanya ini yang jelas 8 rakaat adalah sholat malam mulia, 20 juga sholat malam mulia. Nah inilah. Kenapa? Kalau selagi bilangan Nabi tidak disebutkan, tentunya bisa 8, bisa 10, bisa 12, bisa 14. Makanya jangan menyalahkan orang, gitu saja dulu. Jangan meremehkan orang. Hanya sekarang kita kembali, lalu sahabat Nabi bagaimana, orang yang paling dekat dengan Nabi? Berapa mereka melakukan sholat? Paling tidak kita punya gambaran. Berapa Nabi melakukan sholat? Atau paling ini, gambaran berapa sahabat Nabi melakukan sholat? Kalau Nabi tidak ada hitungannya. Nah ini, bilangan sholat tarawih pada masa sahabat. Yang perlu dicermati dalam bilangan sholat rakaat tarawih pada masa sahabat, dimulai dari masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil bilangan 20 rakaat. Sayyidina Umar itu. Sementara tidak ada riwayat dari Rasulullah yang menyebut bilangan tersebut. Jadi 20 rakaat bilangan yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kita juga tahu siapa Sayyidina Umar adalah minal khulafa'ir rasyidin. Khulafa yang bijak, yang berilmu, sampai Nabi memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi yang jelas khulafa'ir rasyidin adalah Sayyidina Umar. Jadi 20 bilangan Sayyidina Umar bin Khattab. Poin yang ketiga harus kita pahami. Ya, setelah itu benar-benar terbukti riwayat bahwasanya Sayyidina Umar melakukan sholat 20 rakaat. Jadi agar tahu yang melakukan sholat 20 rakaat itu adalah itu bilangan Sayyidina Umar. Maka tidak ada. Kalau sudah seperti itu sudah. Sayyidina Umar bin Khattab seorang khalifah. Seorang khalifah alim, mujtahid. Yang Allah, yang baginda Nabi sudah memerintahkan kita agar mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai. Baik. Lalu 8 bagaimana?
Jangan dicaci yang melakukan sholat 8 rakaat. Hanya itu bilangan siapa? Juga jangan katakan itu bilangan Rasulullah. Karena tidak dinukil dari Nabi sholat tarawih 8 rakaat. Nah, tidak dinukil dari Nabi sholat tarawih 8 rakaat. Yang ada adalah 20 rakaat, itu bilangannya sahabat Nabi. Bilangan tarawih Nabi tidak ada. Tidak ada. Baik. Sampai di sini. Sedikit ya, jelas. Kemudian bagaimana dengan sholat tarawih yang 8 rakaat? Bagaimana, dari mana itu? Kalau dia melakukan sholat malam di malam Ramadan 8 rakaat sah, tapi jangan menisbatkan kepada Nabi SAW. Sama 20 rakaat jangan dinisbatkan kepada Nabi. Harus begitu, masalah ilmiah harus jujur begitu. Jadi 8 rakaat bukan bilangan Nabi, 20 rakaat juga bukan bilangan Nabi. Lalu bagaimana tentang satu hadis lah ini? Hadis yang dianggap sebagai hujjah 8 rakaat. Hujjah 8 rakaat, ada satu hadis. Hadis dari Siti Aisyah. Tadi kita sudah dengar dari Siti Aisyah. Hadis Siti Aisyah bunyinya begini. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya dia beritahu annahu sa'ala Aisyah. Abi Salamah bertanya kepada Siti Aisyah, kaifa kanat sholatu Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Ini bertanya kepada Siti Aisyah, Aisyah, Anda kan selalu bersama Nabi. Kan Nabi kadang sholatnya di rumah, di masjid, di rumah, di masjid. Saya pengen tahu berapa sih sholatnya Nabi di bulan Ramadan? Ini nas hadisnya yang selama ini dipakai hujjah 8 rakaat. Kalau Anda melihat orang sholat 8 rakaat, alhamdulillah, daripada tidak sholat loh ya. Jangan merendahkan, jangan marah. Faqalat, kemudian Siti Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu. Kalau sholat malam Nabi yang aku lihat, Nabi tidak menambah, baik fi Ramadan wala fi ghairihi, dan di selain Ramadan, ala 11 rakaatan, Nabi tidak melakukan sholat lebih dari 11 rakaat. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Berarti 11 rakaat. Ya kan? Caranya sholatnya bagaimana? Yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, sholatnya 4 rakaat. Jangan bertanya tentang indah dan bagusnya sholatnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian sholat 4 kali. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya sholat Nabi. Tsumma yusalli thalathan, kemudian 3. 4 bilangannya. Qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah kau tidur sebelum witir? Qala ya Aisyatu, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Aisyah, iya, aku tidur sebelum witir. Aku tidur sebelum witir. Lihat, coba kalau dicermati hadis ini. Ini sholat apa? Ada orang yang dengan semangat mengatakan itu sholat tarawih. Kita pengen tahu sholat tarawih itu adanya di mana? Di bulan Ramadan. Nah, ini Siti Aisyah berbicara bukan di Ramadan dan di luar Ramadan. Tadi Anda mendengar sendiri. La fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Nah, berarti ini sholat yang dilihat oleh Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu memberi jawaban yang sering dilihat oleh Siti Aisyah. Dan ternyata di ujungnya Siti Aisyah cerita tentang witir. Oh, Nabi witiran ini. Dan di hadis yang sebelumnya, yang kita baca sebelumnya, waktu Nabi Muhammad melakukan sholat witir, ya, yang Siti Aisyah dibanguni, ya kan? Kan Nabi Muhammad sholat dulu. Setelah itu Siti Aisyah dibanguni. Berarti 11 rakaat itu yang dilihat oleh Siti Aisyah. Berarti yang tidak dilihat berapa rakaat? Wallah alam. Hadis jelas yang pertama. Anamu rakhidatun, aku tidur, mu'taridatan, aku melintang. Nabi, aku tidur, Nabi sholat, aku tidur. Fa idza arada ayyutir, lah baru Nabi di saat mau witir aku dibanguni. Makanya aku tahu itu witir Rasulullah. Kalau digabungkan dengan hadis tadi, ketemu bahwasanya yang dilihat oleh Siti Aisyah itu witir. Makanya itu dilihat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Di akhir pungkasan hadis yang sering dijadikan hujjah 8 rakaat, bunyinya adalah atutiru. Atanamu qabla an tutir, apakah kau tidur sebelum witir? Loh, ini bicara tentang witir ternyata Siti Aisyah. Dan sangat jelas ya Rasulullah, kau tidur sebelum witir? Berarti tiduran, baru bangunnya Nabi untuk witiran. Untuk witiran.
Ini adalah untuk jujur di dalam memahami satu teks hadis. Mungkin ada ulama memahami, tentu ada pemahaman, tapi Anda sendiri bisa melihat ini dalam rangka apa ini. Karena di situ dengan teks sangat jelas, fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Baik, berarti 8 rakaat ini bukan hujjah 4-4-13, 4-4-11, 4-4-3-11. Ini bukan bicara tentang tarawih, tapi bicara tentang witir. Dan kalau kita cermati, Nabi Muhammad itu tadi dalam riwayat, witirnya Nabi itu rata-rata 11 rakaat. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Kemudian bulan Ramadan, bulan ibadah. Apakah masuk akal menurut Anda yang juga rajin ibadah, waktu masuk Ramadan malah witirnya dikurangi jadi 3, 8-nya jadikan tarawih misalnya. Loh kok berkurang Rasulullah witirnya? Misalnya, ini mohon maaf Anda, tolong yang biasa 20 juga jangan menyalahkan, atau yang 28. Hanya kita ingin jujur ilmiah saja. Ternyata kalau kita cermati 8 rakaat itu adalah witir Nabi. 8 plus 3, 4, 4, 3. Adapun caranya yang benar gimana? Hadis Nabi sholatul laili matna matna. Hitungannya 4, 4, 3. Cara ngerjakannya tetap 2, 2, 2. Karena hitungan saja itu bilangan. 4 dan 4, 3, 11. Adapun cara mengerjakannya, ambil hadis yang lain dong. Bukan pakai ngeplek hadis gitu. Kita perlu gabungkan dengan hadis yang lain. Caranya apa? Matna matna. Biarpun Anda melakukan witir langsung misalnya 11 rakaat juga boleh. Tapi dijamin stres Anda. Saya mencoba pernah witir 11 rakaat. Bingung ini rakaat yang berapa akhirnya. Paling enak 2, 2, 2 gitu. Nah ya, baik. Jelas ya. Tolong ini adalah kami ingin membuka wawasan Anda supaya Anda tidak merasa sok. Wah, 8 yang paling benar. Lah, ini tarawihnya Rasulullah. Tidak, itu yang Siti Aisyah sebutkan 8-3 itu witirnya Rasulullah, bukan sholat tarawih. Sholat tarawih Nabi berapa? Sudah disebutkan tadi. Tidak disebutkan bilangannya. Maka dari itu, yang 8 dapat pahala, yang 20 dapat pahala. Lalu bagaimana kita? Cara memilihnya bagaimana? Nah ini baru terakhir. Kalau sudah tahu witirnya Nabi paling sering 11 rakaat, kemudian tarawih Nabi nggak ada bilangannya, kemudian tarawih sahabat Nabi adalah 20 rakaat, ini wawasan di pikiran Anda. Lalu mana yang dipilih? Sehingga pilihan ini langsung dilaksanakan oleh 4 madhab. 4 madhab melakukan 20 rakaat, 20 rakaat. Kecuali madhab Malik saja. 4 madhab 20-20. Madhab Malik sebagiannya nih waktu di Madinah itu, madhab Malik adalah, jadi ada 2 pendapat tentang bilangan witir. Tentu di sana ada pendapat yang akhirnya muncul menjadi 3, 4, 5 atau mungkin atau 3 lah paling tidak. Tapi yang jelas yang dinukil para ulama dan jelas oleh para imam madzhab dinukil adalah 2 pendapat. Yang pertama adalah 20 rakaat. Yang kedua adalah hal ini. Kalau Anda ngambil pendapat yang kedua boleh. Mungkin ada orang yang hobi beribadah di dalam mazhab Imam Malik, yang kedua adalah 36 rakaat. Ajib. Mau. Itu aja. Jadi bukan 8, jangan turun ini. Kenapa kok 36 rakaat? Itu kejadiannya waktu di Madinah. Imam Malik kan di Madinah, Imam Mudaril Hijrati. Jadi kalau di Mekah itu salat itu tarawih itu 20 rakaat. 2 rakaat baru tawaf. 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf. Begitu. Namanya tarawih itu ya tarawahun yang bainar rakaat. Jadi tarawih itu artinya 2 rakaat jalan-jalan, tarawih lagi jalan-jalan, jalan-jalannya tawaf ibadah. Orang ahli Madinah enak di Mekah. Tawaf 22 4 rakaat. Salat 2 rakaat tawaf. Salat 2 rakaat tawaf. Enak ahli Madinah. Ahli Mekah. Kita di Madinah bagaimana? Sudahlah. Tawaf yang dilakukan ahli Makkah kita ganti dengan 2 rakaat. Sehingga ditambahkan oleh ahli Madinah sehingga menjadi 36. Loh, ini loh perbedaan. Makanya jangan Anda 20 rakaat sholat Nabi Muhammad. Ente, ini kok jadi orang bikin masalah. 8 rakaat ini yang paling benar. Waduh, mulai kapan nih ulama mentak-mentak begitu ini? Kemudian bagaimana? Anda, karena ini irama bulan Ramadan, ayo kita ngikuti kebanyakan ulama 4 madhab. Coba sholat malam tarawih itulah sunnah Nabi Muhammad. 8 atau 20 sama sunnat Nabi Muhammad. Jelas ya? Yang 28 rakaat sunnah Rasulullah. Yang karena qiyamul lail yang diminta 20 rakaat sunnah Rasulullah. Kemudian
20 rakaat bagaimana ini? Pilihan Sayyidina Umar berarti sunnah khulafaur rasyidin. Maka kalau Anda melakukan 8 rakaat bagus, sunnah Rasulullah. Tapi kalau Anda mengambil 20 rakaat, Anda menjalankan sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafaur rasyidin. Double. Makanya itu yang diambil para ulama 4 madhab. Jadi harapan kami adalah jika di kampung Anda biasa 8 rakaat, mungkin dimusyawarahkan kembali yang 8 oke lah. Tapi imamnya tolong yang 20, barangkali ada yang semangat pengen nambah. Yang 8 sudah ngopi seberang setelah itu. Tidak usah bermusuhan. Tapi kami berharap imamnya itu mengajak yang terbaik, yang terbanyak. Kenapa? Jangan sampai ada orang punya semangat, kemudian menjadi runtur gara-gara imamnya tidak menjadi memberi yang terbaik. Harapan kami semacam ini di balik majelis ini. Ya sudah 20, alhamdulillah. Cuman jangan 20 ngebut, bukan. 20 yang bener lah, nyantai dengan bacaan yang tartil dan sebagainya. Ya, jangan ngebut sampai kejar-kejaran, tidak sampai benar. Jadi seperti ini pembahasan tentang masalah tarawih sederhana. Makanya tolonglah, jangan Anda melakukan ribut dan sebagainya. Kalau ada orang sholat 8 rakaat ya dah. Kalau ternyata kita masuk satu kaum, tanya sholatnya 2 rakaat, ya sudah nggak apa-apa, saya ikut, nanti saya tambah sendiri kok. Kan nambah bebas, tidak harus di situ, bisa di rumah. Cuman karena ini bulan Ramadan, bulan fastabiqul khairat, bulan berlomba-lomba dalam kebaikan, bulan dalam mengajak kebaikan, kami himbau makmurkan masjid Anda dengan bacaan Al-Quran, tadarus, ada yang ngirim takjil biar orang senang tinggal di situ di masjid, dan sholat tarawihnya tolong yang banyak. Untung-untung pakai 36. Maksudnya ya, yang jangan sampai Anda membatasi. Apalagi Anda berkata yang paling bagus, yang paling benar adalah ini itu. Nah, tidak seperti itu. Maka dari itu sholat tarawih 20 rakaat itu adalah 4 madhab. Adapun witirnya suka-suka. Anda bisa mengambil witir 3 rakaat, boleh 11 rakaat. Sekali-kalilah 11 rakaat lah ngerasain. Jangan langganan 3 terus ya. Sesaat 11, sesaat 11 begitu. Baik, ini adalah yang bisa kami hadirkan di dalam bahasan sholat tarawih. Kemudian kita sekelumit ya tentang tarawih. Ini selesai tarawih hari ini. Semoga bisa disampaikan. Adapun yang ingin sempurna membacanya, ada artikel di salah ini buku ini. Indahnya memahami perbedaan ulama. Sehingga harapan kami orang yang baca buku ini setelah itu lapang hati. Jika menemukan perbedaan, oh saya tahu ilmunya. Nggak perlu keras-keras, nggak perlu membentak, nggak perlu merendahkan yang lainnya. Tetangga saya sholat 8 rakaat, alhamdulillah mau sholat. Tetangganya malah nggak sholat yang sana. Semoga besok sekarang 8, tahun depan 20. Itu saja. Bisa lebih banyak lagi. Cuman indah ya. Jadi jangan sampai kita dengan kekerasan hati, kekerasan kepala. Wow, padahal sudah sangat jelas semacam ini. Baik, ini bisa Anda ambil di buku ini. Dan ini bukan permasalahan tarawih saja. Segala permasalahan yang sering diributkan sebagian orang kami hadirkan. Karena kita itu pengen ngedem-ngedem. Semuanya ada ilmunya, jangan sok. Wah, ini caci maki. Yang biasa caci maki, membaca ini insya Allah hilang nanti. Makanya kami judul Indah yang Memahami Perbedaan Para Ulama. Ini buku. Bisa jadi harus menjadi buku wajib bagi para pembimbing supaya Anda punya wawasan, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang merendahkan orang lain.